selain nomenklaturnya sebenarnya kan Permenaker Trans itu sudah cukup lama ya, 2014 sudah 10 tahun. Jadi ada beberapa hal yang akan kami tuangkan bahwa layanan itu pun harus sudah menggunakan online. Jadi dapat menggunakan online itu yang saya kira ini semua daerah di mana tempat sudah terakses dengan internet, sehingga bahwa layanan itu semua dengan elektronik itu adalah sesuatu yang wajib dan harus. Jadi tidak boleh tidak, sehingga semua saya kira kalau perusahaan juga pasti ada akses internet itu pasti. Kemudian peraturan pemerintah terkait nomor 36 ini tentang penggunaan tenaga kerja asing, 35 itu tentang alih daya ada PKWT, alih daya saya lupa pesangon dan seterusnya ya di situ. Kemudian 36 tentang pengupahan, 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi JKP ini adalah usulan baru di dalam jaminan sosial kita. Jaminan sosial kita itu kan sebenarnya ada 5 ya. Pertama, jaminan kesehatan, kemudian 4 adalah jaminan ketenagakerjaan. JKM, JHT, JP, terus JP jaminan pensiun, JHT jaminan hari tua, JKK jaminan kecelakaan kerja, JKM jaminan kematian. Ditambah sekarang adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi di dalam hal teknis pembuatan masih mengacu kepada Permenaker 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Jadi ini nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri ya Permenaker 2014 ini isinya apa, sepintas nanti akan tergambar di sini. Kemudian ini sedikit menyinggung kaidah hukum hubungan kerja. Hubungan kerja kaidah hukumnya adalah kaidah yang heteronom, artinya ketentuan yang dibuat oleh pihak ketiga di luar para pihak. Siapa pihak ketiga di luar para pihak? Yaitu pemerintah. Dalam satu hubungan kerja itu kan hanya antara pemberi kerja dengan pekerja. Siapa sih kaidah hukum yang heteronom? Siapa yang menyusun adalah pemerintah. Dalam hal ini unsurnya adalah peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan seperti 13 2003, 6 2023, kemudian PP tadi yang pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, PP 34, 35, 36, 37 itu menjadi bagian dari kelompok kaidah heteronom dalam hubungan kerja. Kemudian kaidah otonom itu apa? Otonom itu kan dia mengurus dirinya sendiri yang tidak melibatkan yang lain. Jadi ini adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh para pihak yang terikat dalam satu hubungan kerja seperti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, kemudian perjanjian kerja bersama, dan satu lagi adalah peraturan direksi. Jadi inilah syarat kerja itu ya, syarat kerja itu apa ya, isinya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Nah, kalau peraturan direksi memang bersama seperti peraturan perusahaan, tetapi ini hanya khusus para direksi ya, dari ketentuan untuk direksi. Kemudian syarat kerja, perjanjian kerja itu ada PKWT dan PKWTT. PKWT itu kalau orang ini kan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, seperti yang di kasus Sritek. Kasus Sritek itu dibilang ada PHK, kami pernah ada 700 orang di PHK. Ternyata ketika kami cek bukan di PHK, mereka memang waktunya udah habis. Adalah mereka PKWT, waktunya mereka cuma misalnya PKWT-nya 2 tahun. Nah, ketika mereka berakhir pas kebetulan mendekati pilot, wah heboh lah semua ceritanya ada PHK. Kemudian diklarifikasi bukan PHK, dikasih tunjuk ininya. Ini perjanjian kerjanya bahwa mereka itu cuma PKWT. Kebetulan selesai perjanjian kerjanya itu selesainya pada saat menjelang ada pengumuman pilot. Ada juga yang setelah pilot. Nah, setelah pilot itu lebih banyak mereka judulnya dirumahkan dengan PKWT. Itu seperti itu. Nah, kalau perjanjian kerja waktu tertentu ya, kalau di pemerintah itu PKWT itu adalah pegawai tetap, PNS-nya. Terus kemudian kalau pegawai tidak tetap adalah P3K di pemerintahan. Jadi hampir sama sekarang antara perusahaan dengan pemerintah itu mirip isi di dalam kepegawaian ataupun hubungan kerja di dalam perusahaan maupun di pemerintahan mirip. Kemudian syarat kerja yang berikutnya adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini dibuat oleh perusahaan sendiri, tetapi tetap melihat
beberapa prinsip-prinsip yang harus ditaati, tidak semena-mena perusahaan. Tapi tentu ini tetap menjadi ada kewenangan pemerintah untuk mengecek ya Pak, peraturan perusahaannya itu bertentangan enggak dengan kaidah-kaidah misalnya peraturan yang lebih tinggi, kemudian dia harus lebih baik, misalnya pesangon itu ketika hitungannya ternyata menggunakan undang-undang cipta kerja dan turunannya, kayaknya ini lebih bagus kemarin deh saya ngasih hitungan pesangon. Ya sudah, silahkan kalau itu mau tetap dipertahankan dengan itu di dalam peraturan perusahaannya. Kemudian dia memiliki merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ini kalau saya sampaikan peraturan perusahaan sebenarnya sama ya, baik perjanjian kerja, kemudian peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama, itu prinsip-prinsipnya adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian lebih baik nilainya, dalam artian mengatur lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang ada. Memiliki pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kemudian tidak diskriminatif. Nah ini yang selalu digaungkan, tidak boleh laki-laki, perempuan ataupun ras, kemudian jangan keturunan orang Jawa nih, ini kan perusahaannya punya orang Padang nih misalnya, atau dia orang Jawa nih atau orang pribumi, ini kan perusahaan punya Cina, ini nggak boleh seperti itu. Tidak boleh ada diskriminatif atau diskriminatif terhadap disabilitas. Itu seperti ya gender, disabilitas maupun ras, itu nggak boleh. Kemudian tidak melanggar HAM dan kesusilaan. Itu tadi saya sampaikan, ketika ada diskriminasi otomatis melanggar HAM dan kesusilaan. Dan artinya apa yang diatur itu tidak boleh menyimpang dari norma-norma kesusilaan. Mungkin kalau sekarang yang selalu mungkin agak hangat kemarin itu adalah Naker mengeluarkan Kepmen 88 mengenai pedoman penanganan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi ada Kepmen 88 tidak lanjut dari undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual itu adalah pencegahan dan penanganan tindak kekerasan atau bukan kekerasan, tidak seksual di tempat kerja, kekerasan di tempat kerja. Jadi itu bagian dari bagaimana pemerintah hadir supaya tidak terjadi pelanggaran HAM ataupun kesusilaan, harus seperti tempat kerja dan seterusnya. Kemudian manfaat pengaturan syarat kerja bagi pengusaha, mungkin next yang di layar bisa next. Ya, manfaat pengaturan syarat kerja bagi pengusaha dan pekerja yang pertama adalah adanya kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan hubungan kerja. Jadi begitu ada pengaturan syarat kerja, yakini pekerja begitu masuk, ya saya tahu nih hak kewajiban saya. Pengusaha juga tahu ini batasan kewajiban dan hak yang dimiliki. Jadi sama-sama memahami adanya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan kerja. Kemudian peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Kalau memang itu harmonis, bagus, tidak ada hal-hal yang mengganggu iklim ataupun hubungan yang tidak baik di dalam antara pengusaha dan pekerja, pasti akan meningkatkan produktivitas dan kemajuan perusahaan. Endingnya adalah perusahaannya maju. Kemudian peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya serta ketenangan bekerja dan ketenangan perusahaan. Nggak ada ribut-ribut lagi. Jadi pengusaha tetap bisa melaksanakan usahanya dengan baik. Apa sih, pekerja udah nyaman nih, saya sejahtera kok di sini. Nggak mikir lagi nanti saya pulang naik apa. Kalau yang perusahaan yang bagus kan dia menyediakan transportasi yang mau yang malam, mau yang ini, baik untuk karyawan perempuan maupun laki-laki semua disediakan. Kemudian ada makan siang, kemudian ada istirahat, kemudian ada cuti dan seterusnya. Itu kan bagian yang kesejahteraan. Apalagi kemudian menyediakan rumah pekerja, itu lebih bagus lagi. Itulah bahwa ketika pekerja itu tenang, dia tidak memikirkan kesejahteraannya terlalu berlebih, makanya dia bisa bekerja dengan produktif. Dia bisa konsentrasi fokus bekerja. Kemudian fungsi dan peran pengaturan syarat kerja.
Kita ini nggak dibatasikan nih, nggak usah diskusi ya. Ini hanya sosialisasi aja. Saya kira Bapak Ibu juga udah sampai mau diskusi. Saya hanya menyampaikan pertama adalah mengatur hubungan kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak secara tegas dan jelas. Ini fungsi dan peran pengaturan secara kerja. Kemudian sebagai alat kontrol dan alat ukur terhadap pelaksanaan hubungan industrial. Jadi kalau sudah ada BPKB yang mesti bisa dikontrol ini. Oh iya, ini supaya tidak terjadi. Oh ya, silakan Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak sempat memberikan kepada saya. Tapi ini menjadi suatu yang biasa kami adalah perkataan kami senang dengan gaya ini. Ini saya mencoba pertanyaan saya kebetulan kan di kawasan KIC mungkin lagi coba. Kondisi juga Pak, namanya Pak, yang mana perkenalan dulu dong Pak. Nama saya Ibrahim Bu. Iya. Makanya dia ketawa dulu tadi. Dari kawasan KIC dan belajar lagi jadi calon arbiter. Oh ya, arbiter. Dan mungkin saya sedikit bertanya untuk minta saya dari Ibu terkait untuk perundingan PKB. Iya. Mungkin saya ambil salah satu pasal dari nomor 30 2003 tentang ketenaga kerjaan yang pasal 111 ayat 4 ditegaskan bahwa selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan PKB, maka pengusaha wajib melayani. Iya. Dan mungkin yang saya coba konfirmasikan itu apabila perusahaan tidak ingin melayani, karena memang di salah satu pembuatan PKB itu ada serikat pekerja. Karena ada salah satu di perusahaan di kawasan kami itu yang mungkin di perusahaan itu sudah 10 tahun mempunyai serikat pekerja, namun pada saat serikat pekerja mengajukan, pihaknya saya tidak mau melayani seperti itu. Yang mungkin yang mendesak kami, apakah ada sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melayani atas permintaan terus dari pihak serikat itu Bu? Itu mungkin dari saya mau bicaranya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Oh yang lanjut.